Pemirsa Intens Investigasi, seperti kita ketahui bersama, jagat dunia hiburan tanah air dan sosial media sempat dihebohkan dengan kabar yang menimpa putra sulung Sigit Purnomo Samsudin Said atau akrab disapa Pasha, Kiesa Alvaro, yang diduga mendapatkan aksi kurang pantas, diduga dilakukan pesinetron Dimas Anggara. Ya, dalam insiden yang terjadi di lokasi syuting itu, Kiesa yang dalam beberapa video yang beredar di sosial media sempat terlibat syuting adegan perkelahian. Diduga hal ini terus berlanjut dan ia diduga mengalami kejadian yang kurang pantas yang diduga dilakukan oleh aktor Dimas Anggara. Peristiwa itu pun sempat membuat Pasha ayah geram dan mencari kejelasan soal hal ini ke beberapa sumber, termasuk diantaranya ke Instagram milik Dimas Anggara sendiri dan istrinya, Nadine Chandrawinata. Namun setelah cukup membuat kehebohan, tak lama berselang muncul video permintaan maaf yang disampaikan Dimas melalui video akun media sosialnya. Yang menarik, warganet pun kini dibuat tersentuh dengan sikap yang dilakukan Pasha saat sang anak mendapatkan tindakan yang kurang pantas yang dilakukan lawan mainnya di lokasi syuting. Lantas seperti apakah respon menyentuh Pasha yang membuat warganet terkesima? Seperti apa cara Pasha mendidik sang putra hingga terlihat bisa sangat bertanggung jawab di usianya yang bahkan masih sangat muda? Seperti apa pula sebenarnya seluk-beluk dan tanggapan beberapa selebriti atas kejadian ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Yap, seperti diceritakan sebelumnya, atau kembali membahas aksi kurang pantas diduga dilakukan pesinetron Dimas Anggara kepada Kiesa Alvaro belum lama ini. Tentu hati orang tua mana yang tak akan geram jika mendapatkan kabar tersebut datang dari anaknya yang bahkan saat itu tengah terlibat dalam sebuah pekerjaan yang menuntut dirinya untuk bekerja secara profesional. Dikabarkan kejadian itu terjadi di sebuah lokasi syuting di mana Dimas dan Kiesa sedang terlibat sebuah adegan yang mengharuskan mereka untuk beradu jotos. Namun, hal yang mengejutkan terjadi, kabarnya keributan ini pun kembali berlanjut dan Kiesa lah yang menjadi korban dalam kejadian ini. Pasha yang tak terima pun kabarnya sempat mencari kejelasan soal hal ini ke beberapa sumber, termasuk diantaranya ke Instagram milik Dimas Anggara dan istrinya, Nadine Chandrawinata. Namun setelah cukup lama membuat kehebohan, Dimas tak lama mengunggah video permintaan maafnya yang dimana dalam video itu ia berdiri berdampingan bersama Kiesa, mengucap kata-kata maaf. Halo semuanya, hari ini tanggal 24 Juni 2025 saya sudah bertemu dengan Kiesa Alvaro. Saya telah mengakui dan mohon maaf kepada Kiesa dan juga keluarganya atas tindakan yang terjadi pada kami berdua, dan alhamdulillah Kiesa dan keluarga sudah menerima permohonan maaf dari saya, dan ya semoga tidak terjadi lagi ke depannya dan banyak rencana yang seperti ini. Melanjutkan permintaan maaf Dimas, Kiesa dalam video yang sama juga terlihat dengan lapang dada memberikan maaf. Wajahnya tenang dan penuh ketulusan. Ia bahkan mengaku senang karena masalah itu akhirnya selesai dengan baik. Menurut Kiesa yang paling penting adalah mereka sudah saling memaafkan dan ia berharap ke depan mereka bisa menjadi sahabat. Momen itu pun ditutup dengan pelukan hangat antara keduanya, yang sontak membuat netizen ikut haru melihatnya. Sementara itu, yang tidak kalah membuat haru adalah sikap Pasha selaku ayah yang melalui unggahan di akun sosial medianya menuliskan pesan menyentuh untuk anaknya dan juga untuk Dimas.
Ia mengapresiasi sikap Dimas yang sudah menyadari kesalahannya dan berani meminta maaf secara terbuka. Tak lupa ia juga menyampaikan rasa bandanya untuk sang putra tercinta dengan menyebut Kiesa sebagai anak hebat yang luar biasa karena sudah belajar memaafkan. Dan Pasha berharap hubungan keduanya bisa kembali baik dan sama-sama sukses dalam karir ke depannya. Bang, sebelum juga masih juga udah sarahin, kalau juga maafin, semoga kita dapat dari sini lebih baik lagi, lebih semangat lagi, dan ya kita menjadi adik yang baik. Sementara itu, seperti diceritakan sebelumnya, selain Pasha, Oki Agustina, ibunda Kiesa juga sempat geram dengan aksi yang diduga dialami sang putra. Oki pun bahkan sempat menyebut bahwa kejadian yang dialami putranya adalah sebuah ketidakprofesionalan dalam bekerja. Lantas benarkah hal yang diutarakan Oki tersebut dibenarkah oleh aktor yang juga sempat terlibat syuting dengan Dimas Anggara? Ini kata Yama Carlos terkait hal ini. Lama saya kenal, pernah kerja sama bareng, mereka termasuk yang baik. Dua-duanya anak yang asik kok. Enggak pernah, beneran. Sumpah deh, enggak pernah. Ya semoga apa yang terjadi beberapa hari belakangan bisa membaik semua ya. Karena kan bagaimanapun juga kita dalam satu produksi itu harus kerjasama. Masalah itu biasa, adanya pergesekan itu biasa. Cuman semoga cepat terselesaikan lah biar syutingnya tetap lancar dan sesuai dengan target. Itu sih. Lumayan kaget. Saya juga pertama kali dengar itu dikasih tahu manajer saya kan, lumayan kaget. Kok bisa sih? Kebetulan dua-duanya saya kenal. Kenal baik juga. Sempat syuting stripping lama. Waktu pertama kali kenal Echa kan, panggilannya Echa kan, dia masih kecil ya, anak kecil yang lucu, yang aktif. Nah cuman pas udah beranjak dewasa baru beberapa kali ketemu, jadi ya nggak tahu deh ya mungkin apapun masalahnya ya namanya cowok sama cowok lah, lumrah ya kan misalnya ada permasalahan. Ya amin, puji syukur ya biar syutingnya cepet tidak terganggu dan sesuai dengan harapan lah. Tapi gitu. kalau kontroversi ada buat gimmick apa segala macam. Itu nggak tahu deh. Mereka tipe yang kayak gitu nggak sih? Menurut saya sih nggak. Ya mungkin itu kejadian yang spontan itu sih mungkin ya. Di sisi lain menarik memang, dalam insiden tersebut banyak warga yang kini malah dibuat tersentuh dengan sikap yang dilakukan Kiesa yang seolah berbesar hati untuk memaafkan. Dan tidak ketinggalan sikap dari Pasha yang dinilai cukup pas saat sang anak mendapatkan tindakan yang kurang pantas yang dilakukan lawan mainnya di lokasi syuting. Pasha dalam wawancara sebelumnya bahkan mengungkapkan rasa sayangnya kepada putra sulungnya itu dengan cara membebaskan Kesha memilih pekerjaan sesuai dengan passionnya. Ia juga terang-terangan memberikan kebebasan putranya jika ingin menjalin hubungan asmara. Lantas seperti inilah pesan yang selalu disampaikan Pasha untuk Kiesa Alvaro. Kalau pantau anak-anak saya selalu sampaikan, pokoknya silakan beraktivitas, silakan bekerja sesuai dengan kalian punya passion, kalian punya keinginan. Yang penting jangan pernah misalnya melakukan hal-hal yang kira-kira, contoh misalnya narkoba gitu kan. Saya bilang udah banyak contoh-contoh nih, jangan ya, saya bilang gitu. Kamu kalau pacar udah terserah, kalau pacar mah gitu kan. Ini udah, saya juga nggak, namanya anak muda ya, kita juga nggak bisa kontrol 24 jam gitu. Udah yang penting sekarang kamu kerja yang benar. Ada uang tabung, suatu hari kamu mau beli rumah, silakan gitu kan, nggak ada masalah. Saya sudah nyari uang, lulus SMA saya juga sudah nyari uang gitu loh. Sudah lepas dari kewajiban orang tua. Saya itu di usia
18-19 tahun saya sudah betul-betul sendiri. Itu rasional, selama itu memang menjadi kebutuhan nggak apa-apa. Dan saya kira ini juga sebagai suatu kebutuhan nggak apa-apa. Ya gaya-gaya dikit bolehlah nggak apa-apa. Bapaknya juga dulu kan begitu, nggak masalah. Meninggalkan kabar Kiesa Alvaro diduga digampar oleh aktor Dimas Anggara di lokasi syuting. Lantas, seperti apa pula ungkapan kebanggaan Oki Agustina atas putranya, Kiesa Alvaro baru-baru ini? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini, Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Oki Agustina, selaku ibunda Kiesa Alvaro mengaku dirinya merasa bersyukur karena putra sulungnya ini memiliki tekad yang kuat untuk selalu membahagiakan ibundanya. Menurut Oki, sejak kecil, Kiesa sudah membantu dirinya mencari uang hingga putranya rela kehilangan masa kecilnya. Kiesa berjuang keras melalui jalur akting. Menurut Oki, Kiesa besar di dunia akting, bukan di panggung musik seperti ayahnya, Pasha Ungu. Karena itu, Kiesa tumbuh tanpa mendompleng nama besar ayahnya. Ia bisa berdiri di kakinya sendiri melalui jalannya yang dipilihnya berbeda dari ayahnya. Akhirnya Kiesa mengklaim bahwa ia bisa membuktikan kepada ayahnya dirinya bisa sukses meski selama ini tinggal bersama bundanya. Kemarin sempat ngobrol sama kakak kan, gitu. Kak, dari semua yang udah kamu capai nih, sebenarnya tujuan kamu apa sih? Dia cuma bilang, aku cuma mau buktiin terutama sama ayah, kalau aku bisa sukses sama hidup sama bunda, aku bisa sukses. Kisha ini anak yang gampang-gampang susah sih sebenarnya gitu, karena dia dari kecil sudah hidup sendiri, bukan sendiri, lebih hidup ke yang dia kehilangan masa kecilnya karena bantu bundanya cari uang gitu. Jadi mungkin alhamdulillahnya juga Kisha juga tipe anak yang memang dari kecil keinginannya adalah selalu membahagiakan bunda. Itu karena dia kecil selalu bilang dia pengen bagian bunda. Aku sebagai orang tua kan cuma bisa, ibu cuma bisa doain, mengingatkan, dan alhamdulillah Kisha selalu apa yang aku bilang, Kak, kamu jangan kayak begini, itu dia ikutin gitu. Kamu harus, kalau suatu saat kamu jadi seorang yang besar, jangan pernah lupa kamu dulu kamu tuh pernah ada di bawah gitu. Karena Kisha itu kan bukan yang tiba-tiba walaupun memang dia ada embel-embel anak Pasha Ungu, tapi dia dari kecil dia tidak menggunakan nama itu gitu. Dia besar tidak di musik, dia besar di acting dengan jalannya sendiri. Oki juga mengisahkan cara dia membesarkan Kiesa Alvaro. Oki mengaku sebagai ibu, ia gampang-gampang susah dalam mendidik putra sulungnya ini. Ia tidak bisa mendidik dengan keras karena hal itu akan membuat Kiesa berontak. Karena itu, di hadapan putranya, Oki menempatkan diri sebagai kakak, sahabat, dan juga ibu. Saat sebagai ibu, Oki menasehati Kiesa banyak hal. Sedangkan ketika sebagai teman, Oki akan mendengarkan curahan hati Kiesa terkait apapun. Tak hanya itu, Oki juga mengaku merasa terharu melihat perjuangan Kiesa dalam bidang akting. Kiesa mulai belajar akting dari nol hingga skill aktingnya bisa sampai di titik ini. Dan kemampuan aktingnya bisa menghidupi dirinya dan juga membantu ekonomi keluarga ibundanya. Oki. Ya, aku sebagai ibu sih alhamdulillah sih gitu, maksudnya tidak sulit dan tidak mudah juga sih untuk mendidik seorang Kisha. Ya aku bilang, ini anak tuh gampang-gampang susah gitu. Kalau aku strict sebagai ibu, dia pasti akan berontak. Jadi aku di sini menempatkan diri, aku sebagai kakak, sebagai teman, sebagai ibu, sebagai sahabat. Jadi ada waktunya aku sebagai ibu yang menasihati anak, ada waktunya aku jadi seorang teman buat Kisha, tempat dia curhat, tempat dia cerita, tempat dia keluh kesah gitu. Daripada cerita sama orang, aku takjub sih film ini. Kenapa? Karena begitu nonton aku nangis gitu. Kayak
ini perjuangan dia tuh dari kecil sampai sekarang tuh, kalau bukan puas sih, bilang puas enggak ya, lebih kayak ternyata kamu bisa Kak. Itu sebagai ibu malu sebenarnya sih ya, jujur gitu. Kenapa? Ya maksudnya ini anak dari kecil udah bantuin aku gitu kan. Cuman ya memang balik lagi ya itu kemauan anaknya sendiri, dan mungkin juga memang Allah ngasih rezekinya lewat Kisha. Itu kenapa yang aku Kisha nih alhamdulillah dari kecil sampai sekarang, mungkin karena memang niat hatinya adalah mau membantu orang tua, bantu keluarga, sayang untuk adik-adiknya. Jadi alhamdulillah sekarang tuh rezekinya nggak putus. Aku senang, aku bangga ya pasti. Nggak ada ibu yang nggak bangga lah lihat anak seperti aku bangga. Ini aku balik aku bilang tadi, niat itu mungkin niat hatinya dia adalah mau bahagiakan bunda, bahagiakan adik-adiknya, bertanggung jawab, dan Allah juga ngelihat itu, dikasih rezeki lah yang alhamdulillah nggak pernah putus. Seneng lah yang pasti, seneng, bangga, haru yang pasti. Ya, terlepas dari kebanggaan Oki Agustina, Ibunda Kiesha sendiri di umurnya yang cukup muda bisa dibilang cukup memiliki segalanya. Lantas apa pesan yang selalu disampaikan oleh kedua orang tua untuk Kiesha? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Saksikan terus Intens Investigasi, dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah, dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Setelah insiden itu reda dan permintaan maaf pun disampaikan, Pasha akhirnya memberikan pesan penuh makna untuk putra sulungnya. Bagi Pasha, Kiesha adalah anak yang luar biasa. Pasha melihat putranya tengah berada di fase hidup yang penuh tekanan dan kesibukan. Masih ingin fokus membangun karir dan menjalani hidup dengan ritme yang cepat. Karena itu, Pasha berharap Kiesha bias fokus dulu ke karirnya, bukan karena menunda kehidupan lain, tapi karena ingin yang terbaik untuk masa depan sang putra. Kisha sendiri memang saya lihat masih senang main, masih sana kesini gitu kan, masih pengen berkarir juga, syutingnya juga masih banyak sekali gitu, sampai nggak ada waktu kan. Kalau saya lihat Kisha tuh buat dia tidur aja tuh kayaknya kurang gitu. Jangan kan ketemu kita nih, orang tua atau adiknya, keluarga. Untuk dirinya sendiri aja dia hampir nggak punya waktu. Nah saya kira dia fokuslah dulu untuk karirnya dia. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini